Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kedua aku ini, aku mau lanjutin tentang vlog pertama kemarin ya, tentang konveksi dari owner kita Bapak Rian. Sebenarnya di video ini aku mau kasih lihat ke kalian tentang proses-proses kegiatan yang ada di konveksi ini, mulai dari pemotongan kain, terus jahit kain, terus tentang penyablonan, seperti apa itu. Namun karena berhubung di sini di video kemarin ada subscriber kita yang nanyain, Kak, gimana sih caranya pemasarannya dari Bapak Rian itu seperti apa gitu ya guys ya. Jadi langsung aja kita tanyain ke ownernya ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, comment. Oke guys, sekarang kita sudah ada di rumahnya Bapak Rian lagi ya Pak ya. Iya. Mohon maaf sekali ini merepotkan aja nih Pak. Enggak Mbak. Ini Pak, kemarin dari subscriber kita ada yang menanyakan tuh Pak, bagaimana Pak cara pemasarannya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang ngelihat video kita juga kepo gitu Pak, bagaimana cara pemasaran Bapak sehingga konveksinya sudah menjadi sebesar ini seperti itu Pak. Ya sebelumnya terima kasih ya Mbak ya, mungkin saya ucapin terima kasih untuk subscriber yang udah nonton video terus sampai komen mungkin menanyakan cara jualan. Nah sebelum lanjut ke jawaban ya Mbak ya, sebenarnya saya juga belum menguasai banget sih Mbak masalah dunia online, mungkin belajar online saya masih di bawah mungkin kalau Sambil dibanding belajar gitu. Iya, dibanding teman-teman yang lain. Cuman kan karena mungkin ada yang tanya, jadi sebisa mungkin yang saya pelajari mungkin saya jawab di sini ya Mbak ya. Lanjut ya Mbak, mungkin masalah penjualan dulu itu kan kemarin saya bilang Mbak ya, kalau masalah jualan itu kalau bisa fokus di satu produk. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya dulu itu saya udah pernah jualan macam-macam Mbak, mungkin kayak pernak-pernik, terus aksesoris HP, terus HP bekas juga udah pernah, terus apalagi ya, banyaklah pokoknya dulu sebelum benar-benar fokus benar-benar fokus ke kaos itu. Kenapa saya kemarin terus bilang fokus? Karena dulu saya juga udah pernah coba-coba, cuman karena hasilnya kalau nyoba-nyoba itu hasilnya kembali lagi ke nol, terus saya fokus di kaos itu. Ya alhamdulillah nyampe sekarang udah jalan lah Mbak. Juga sebelum dulu saya jualan kaos itu Mbak, ini curhat ya Mbak ya. Ya ini boleh Pak, dari karena kita awal juga dulu biar kepo gitu ya Pak ya. Mungkin bisa memotivasi Mbak sendiri, mungkin teman-teman yang nonton sampai saat ini alhamdulillah. Dulu itu saya seorang satpam Mbak, itu sekitar tahun 2014, satpam di salah satu mall di Solo. Kalau saya kan tinggal di Magelang, cuman dulu itu saya merantau di Solo jadi satpam. Nah ketika di Solo itu kan ya mungkin Mbak juga tahu ya, mati kayak satpam itu kan gajinya kalau di tempat saya kerja itu UMR. UMR itu bisa dibilang cukup nggak cukup ya Mbak ya alhamdulillah lah saya bilang gitu. Soalnya kan saya juga posisi kan punya anak satu dulu. Jadi kan saya kalau cuman satpam, saya mikir kalau cuman gaji satpam terus anak saya nyampe tumbuh dewasa kan kayaknya sulit lah Mbak menurutku ya Mbak ya. Tapi bukan mengecilkan profesi satpam enggak ya Mbak ya. Cuman kan dulu saya karena pengen anak saya juga berpendidikan tinggi, sekolah termotivasi dari situ ya Pak ya. Mungkin teman-teman teman saya ada yang nyekolahin anaknya yang ke itulah Mbak sekolah yang bagus-bagus itu kan saya jadi termotivasi, jadi saya harus bisa nyari sampingan sebenarnya itu Mbak, nyari sampingan gimana kerjaan satpam saya jalan tapi masih bisa dapat uang jajan lah katakanlah kayak gitu. Nah mungkin dari situ saya dulu mencoba itu Mbak, mungkin sambil lihat-lihat Facebook ya Mbak ya, kalau dulu kan belum ada, ya maksudnya udah ada Instagram cuman kan belum seviral sekarang. Dulu cuman main Facebook, lihat scroll kok ada yang jual kaos itu harga 20.000 Mbak. Satu piece-nya 20.000 gitu ya Pak ya. 20.000 dulu lah. Kan kalau kaos kan kalau harga segitu udah murah banget ya Mbak. Murah banget Pak. Iya, sedangkan kan kalau kaos itu paling enggak harganya itu 30, 35 bahkan ada yang 50, 100 gitu. Soalnya kan, semua orang pakai gitu ya Pak ya. Jadi kan saya jadi kok ada kaos murah. Pertama itu penasaran Mbak ya, tapi yang ada di pikiran saya itu penasaran. Terus itu kan yang jual kaos itu di marketplace Facebook itu yang komen pun banyak. Nah, gitu ya, Pak. Terus kalau saya sih sebenarnya nggak kepikiran buat beli kaosnya Mbak, mati nggak kepikiran buat beli kaosnya, cuman saya mau ngambil kontaknya itu gimana saya mau
nyari orang itu di mana. Nanti saya juga mau ikut jualan gitu lah Mbak. Nah, jadi terus reseller dari situ gitu. iya, awal mulanya itu dari situ. Alhamdulillah dapat kontaknya itu orang Jogja. Oh, orang Jogja. Iya, saya kan. Ini posisinya Bapak Rian masih di Solo gitu ya Pak? Iya, waktu itu? dulu kan di Solo. Terus tahun sekitar pertengahan 2014 itu saya udah pindah di sini, Pak. Tapi masih satpam juga. Nah, itu posisi itu saya kenal namanya Pak Mandru, Mbak, itu di Jogja. Mungkin teman-teman di Jogja yang mau nyari kaos murah mungkin bisa di Pak Mandru itu nanti Pak di Mandru, akhir. ya, Iya, Pak, ya. Pak Mandru itu nanti akhir video nanti saya share mungkin alamatnya beliau. Saya dulu awal itu dari sana lah. Iya. Nah, terus lanjut singkat cerita itu ketika saya mau ke sana kan dulu itu Mbak, saya itu motornya apa ya, nek bahasa Jawa ini etek-etek gitu lah Mbak, itu motor tua itu Motor pun punya tua. kakak saya itu nggak punya apa-apa dulu itu saya cuma punya motor Karisma itu tahun 2004 2005 Karisma. Nah, itu namanya motor tua lah Mbak. Saya mau ke Jogja sama istri kan takut kalau mau motor takut mogok atau mungkin gimana. Lagian kan kalau Karisma kan mungkin di depannya itu kan nggak bisa muat banyak barang beda gitu, sama motor matic ya Mbak. Terus saya bingung sama istri. Terus saya keinget teman saya namanya Mas Kanip sama Mas Sajat. Ya mungkin nonton video ini juga Mas Kanip, Mas Sajat, terima kasih sebelumnya. Yang menemani masa dari nol ya Pak ya, bener-bener dulu itu yang minjemin motor saya itu Mas Kanip sama Mas Sajat itu namanya. Itu juga satpam itu dulu Mbak. Nah, itu saya pinjam motor dari beliau. Alhamdulillah itu sampai beliau itu relain kesana kesini pakai motor saya Mbak. Jadi saya yang pakai motornya Mas Kanip, Mas Sajat, beliau yang pakai motor saya. Nah, itu singkat cerita lanjut langsung nyampe ke Jogja. Alhamdulillah ketemu sama Pak Mandu itu. Ketika di sana saya ditanyain sama Pak Mandu, Mas rumahnya mana pertama gitu. Nah, saya rumahnya Magelang Pak. Kalau dari Magelang kan kalau cuman ambil sedikit mungkin nggak bisa dijual lagi. Terus dia nyaranin kurang. Kalau misal ambil 100 kaos harganya 12.000 Mas, dia bilang gitu dulu. Nah, terus saya kan mikir kaos 20.000 itu udah murah, kok beliau nawarin bisa kasih harga di bawah lagi gitu ya Pak ya. Jadi malah tambah tertarik ya Pak ya, saya jadi tambah. Dengan ketentuan pengambilan lebih banyak lagi. Iya, itu waktu itu 100 kaos. Berarti pertama kali Bapak datang ke rumahnya Pak siapa tadi, Pak Mandrung ya? Itu terus udah ditawarin 100 kaos dengan harga yang lebih murah gitu ya Pak ya. Langsung jauh ya Pak ya perbandingannya. Jauh banget. Jadi kan saya jadi tambah motivasi, wah ini saya itu cuma bawa uang 1.500.000 dulu Mbak. 1.500.000 itu kan namanya pergi jauh ya dari Magelang ke Jogja. Kalau saya ambil itu semuanya pasti saya mikir kan Mbak, berarti nyampe Magelang cukup nggak uangnya, takut di jalan ada kenapa-napa. Tapi kan karena istri juga mendukung, nggak apa-apa lah, mati mumpung udah nyampe Jogja juga. Jadi alhamdulillah waktu itu kita sepakat untuk ambil itu Mbak, ambil 100 kaos Mbak. Jadi totalnya itu kan 1.200.000 Mbak ya. Jadi Bapak tadi ambil yang 100 piece dengan nominal 1.200.000 itu ya Pak ya. Sedangkan Bapak hanya memegang uang 1.500.000 ya pada waktu itu ya Pak ya. Berarti kembali ke kota Magelang lagi hanya dengan uang sisa 300.000 ya Pak ya. Terus itu kelanjutannya seperti apa tuh Pak? Karena 300.000 itu ya lumayan ketar-ketir ya Pak ya. Kalau ada kejadian apa luar gitu. Kota juga kan Mbak. Luar kota. Ya alhamdulillah itu cuman kepotong bensin itu sekitar ya 100.000 buat sama makan sama istri di sana. Nah, pas nyampe rumah Magelang itu saya yang agak pusing Mbak, soalnya kan uang sisa 200.000, sedangkan gajiannya itu masih sekitar 2 mingguan lagi Mbak dari itu. Nah, terus kan saya sama istri bilang kalau ini dijual 20.000 ya insya Allah tetap laku, cuman kan kemungkinan lama soalnya kan udah banyak saingannya Mbak. Gitu jadi saya sama istri sepakat gimana kalau kita jual agak murah biar istilahnya teman-teman itu banyak yang tertarik, jadi uangnya bisa cepat muter. Bukan pikiran saya dulu itu cuman uangnya bisa cepat muter gitu Mbak, soalnya kan saya cuma 2 minggu itu ya Pak, saya cuma megang uang 200.000 itu dulu sama istri juga alhamdulillah istri sepakat. Nah, malamnya itu saya sampai di Magelang, saya coba posting ya Mbak ya. Dulu kan belum ada
Shopee, kayak Tokopedia, Iya. Bukalapak dan lain-lain. Jadi saya cuman Postingnya di mana di itu, Pak? Facebook. Oh, di Iya, Facebook cuman ya. cuman pakai Facebook. Pertama itu posting di profil pribadi. Saya cuman ya kayak pengenalan kaos murah, terus kok teman-teman kok responnya bagus, Responnya teman-teman saya. bagus, Iya, ya. terus saya lanjut posting ke grup kayak Grup-grup jual beli. Magelang Iya, gitu. jual beli pokoknya area Magelang gitu. Alhamdulillah responnya tambah bagus itu, Mbak. Oke, Saya kan oke. jual 100.000 dapat 6 itu, Mbak. Nah, waktu itu Nah, ya, waktu Pak, itu ya. awal mulai itu kan nggak jadi jual 20.000, jadi saya agak turunin jualnya ke 100.000 dapat 6 kan. iya, iya. Kalau dikalkulasi itu sekitar untungnya itu per paket ya, Mbak ya. 8. Sekitar 27.000, Mbak. Kan itu kan Oh. harga modalnya kan 12.000 ya, Mbak ya. Iya. 12.000 saya jualnya 100.000 dapat 6. 6. Nah, itu saya kalkulasi itu dulu sekitar ya 27 nyampe 28.000. Nggih. Nah, alhamdulillah itu, Mbak, dari posting di grup Facebook itu saya ingat betul hari pertama itu laku sekitar 15 paket. 15 paket di hari pertama Di hari Bapak pertama. ini ya posting gitu ya. Iya. Masya 15 Allah. paket Iya, iya. itu berarti sekitar 90 kaos ya, Mbak ya. 90 90 kaos itu kan Berarti cuman sisa 10 piece 10 ya, Pak kaos. ya. Nah, itu Waktu itu. jadi ceritanya 10 kaos itu buat rebutan, Mbak. Cuman kan karena 10 kaos itu apa ya, kayak mungkin gambarnya sama, warnanya sama, Iya, jadi iya. kan orang nunggu barang datang Iya, lagi. Nah, iya. waktu itu saya dah apa ya, nekat lah, Mbak. Wah, Iya. pakai uang itu 1.500.000. Hari kedua itu saya kerja, Iya. Mbak. Berarti kan hari Oh. pertama ke Jogja itu, terus malamnya itu saya posting, terus alhamdulillah laku. Besoknya laku gitu Ya, hari kedua kan kerja nggak bisa Oke. ke Jogja. Jadi saya komunikasi sama customer itu alhamdulillah pada mau nungguin. Oh, Jadi gitu. antusias banget dulu itu, Mbak, kayak kaos-kaos murah itu di Magelang. Iya. Jadi lanjut hari ketiga itu saya ke Jogja lagi kan bawa uang itu yang laku kemarin, Yang laku 1.500.000 itu. Iya. Saya itu hampir semua itu tak ambil lagi kaosnya, cuman nominalnya dulu saya lupa, Mbak. Cuman itu saya cuman sisa sekitar 150.000. Kenapa saya mantap gitu, Mbak? Soalnya kan banyak yang udah itu Iya, zaman dulu udah. BBM. Oh iya, Iya, udah zaman ngecup dulu. gitu ya, Pak ya Iya, bahasanya. udah ngekip Oh, katanya. ngekip Oh, gitu. saya segini Mas, saya segini, jadi kan Iya, heeh. saya tambah mantep gitu. Iya. Nanti ke Jogja juga tambah mantep. Ke sana alhamdulillah selama berjalan dari 2014 nyampe kurang lebih itu 2017-an. Nah, 3 tahunan gitu ya, 3 Pak ya? tahunan saya jalan kayak gitu, Mbak. Mati kayak ngecer 100.000 Iya. dapat 6. Nah, lanjut di tahun sekitar 2017 2018 kan sekitar tahun itu Iya. saya mencoba jualan di Shopee. Shopee. Iya, kayak Shopee, kayak Akun sendiri, Pak, itu ya? iya, Shopee. akun sendiri kayak Shopee, terus Tokopedia, terus Bukalapak Iya, dulu, di terus platform-platform seperti marketplace itu, marketplace. Terus sama itu dulu itu 2017 saya mulai mencoba jual grosir. Grosir. Kalau dulu kan Grosirnya berapa tuh, Pak? Soalnya kalau menurut saya 100.000 dapat 6 itu dapat Udah harga murah. segitu udah grosir Iya. banget tuh, Pak. dulu itu kalau belum sekarang, Mbak. Kalau sekarang kan konveksi ya, Mbak. Iya, yang murah. konveksi. Kalau dulu itu saya ambil 12.000 itu saya jualnya cuma 14.000. Jadi saya cuma untung 2.000 kalau 2.000, grosir. Ya, iya. cuman pengambilannya minimal 100. Oh. Jadi kan stoknya udah lumayan banyak dulu. Udah banyak. Jadi tahun 2017-2018 itu saya mencoba grosir sama di marketplace hingga sampai tahun 2019, sekitar tahun 2019 tepatnya itu bulan, kalau nggak Januari Februari itu kan COVID sekitar April ya, Mbak, sekitar April Maret itu. Nah, saya itu Januari Februari karena tahun-tahun dari pas grosir 2017 itu keteteran, Mbak. Jadi pihak suppliernya itu keteteran ngeladeni pembeli, jadi kan stok sering kosong. Saya kasihan sama pembeli. Nah, itu 2019 itu saya mencoba buat buka konveksi itu, Mbak. Januari Bikin itu, sendiri gitu ya, ya, Pak bikin ya. sendiri. Jadi, Tapi di tahun 2017-18 itu berarti peminat grosirnya juga udah cukup banyak ya, Pak ya, di alhamdulillah situ? ya, Mbak. Jadi kan dari tahun 2014 jadi yang tadinya pembeli ngecer, Iya, ngecer. 2017 alhamdulillah juga ada yang grosir gitu, Mbak. Jadi sebegitu antusiasnya lah kaos murah. Karena kalau saya mikirnya gini, Mbak, dulu. Soalnya ini pengalaman pribadi ya, Mbak ya. Kayak kaos mahal itu biasanya itu yang beli ya kaum menengah ke atas. Iya, menengah. Jarang kaum menengah ke bawah itu beli kaos yang mahal. Cuman kalau
kaos murah itu ya yang pasti kaum menengah ke bawahnya beli, tapi yang kaum menengah ke atas juga ada yang mau. Nggak menutup kemungkinan gitu Iya, ya buat membeli juga. Dulu soalnya pernah Mbak, jadi pas saya ikut bazar itu di salah satu kota lah, di salah satu kota di sini itu ada ya saya bilang orang mampu lah Mbak Mati, kelihatannya orang mampu. Kak dulu kan mobil itu jarang nih Pak ya, jadi itu beliau udah pakai mobil bagus, beliaunya itu beli kaos-kaos kayak gini. Terus kan saya tanya, Pak, kok beli kaos yang murah? Kan saya waktu itu bazar ada kaos yang lebih mahal. Terus dia jawab, wah podo wae Mas, kalau bahasa Jawanya itu podo wae, sama aja lah, sama aja dipakai. Jadi dari situlah saya, oh berarti orang menengah ke atas pun juga kadang nggak melulu beli kaos yang mahal-mahal. Jadi lanjut tadi ya Mbak ya, lanjut ke pas konveksi 2019 itu langsung di bulan Maret April, waktu itu mau konveksi itu pertama itu mau naik, jadi bulan Maret April karena COVID itu Mbak, jadi nah itu benar-benar turun itu Mbak Mati pas bulan Maret April kan Maret ya Mbak, itu masih sekitar Maret April itu benar-benar turun. Karyawan pun juga ada beberapa yang saya kurangin dari sebelumnya karena kan situasi pandemi waktu itu memang benar-benar kayaknya segala produk lagi menurun, kecuali kayak produk kesehatan dulu Mbak, memang kayak kaos pun juga menurun drastis. Jadi ketika itu saya mau berpikir itu mau ini jualan apa gitu kan, kalau kayak gini terus kan pusing karena dulu gitu. Nah terus kok alhamdulillah kok dari bulan sekitar Juni ke Juli 2019 kok udah naik lagi kaosnya. Terus saya juga kayak jadi saya aja dulu bilang ke orang-orang jangan gonta-ganti gonta-ganti bisnis usaha. Nah, terus saya juga dari sekitar Juni-Juli itu saya juga tambah mantap ketika mau naik lagi, dan sampai sekarang alhamdulillah ya seginilah Mbak Mati, bersyukur banget alhamdulillah. Terus ini yang di sini nih Pak, kan kemarin stoknya udah banyak banget di ruangan belakang. Ini yang di sini juga pesanan juga apa gimana nih Pak? Iya, kalau biasanya kan yang di depan sini kan dulu ruang tamu Mbak, dulu itu ruang tamu, cuman alhamdulillah karena pesanannya terus-menerus ada terus gitu ya Pak ya. Jadi di sini juga tak buat pesanan, jadi ini beda orang, di sana juga beda orang. Jadi di sana itu buat stok motong sama packing. Jadi mungkin di video berikutnya ya Mbak ya, mungkin kalau ada yang pengen, mungkin teman-teman yang ada yang pengen belajar konveksi, buka konveksi dari kain pemotongan kain gitu dari ya. Kain masih belum apa-apa, terus dipotong, terus dijahit, disablon, insya Allah di video berikutnya. Boleh. Nanti kita bikinkan vlog di selanjutnya untuk melihat kegiatan-kegiatan, proses kegiatan-kegiatan yang ada di konveksinya Pak Rian gitu ya Pak ya. Biar biar teman-teman mungkin bisa motivasi lah, biar bisa buat konveksi juga mungkin di kota-kota lain gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ian, sudah banyak sekali story-nya, ceritanya Pak Ian ya tadi. Jadi dari karena memang ini vlognya tujuannya untuk mengetahui dari mana Pak Ian bisa sebesar ini konveksinya seperti itu. Terima kasih sekali ya Pak ya atas ilmu-ilmunya juga. Nah, buat teman-teman nanti di akhir video aku mau kasih kesimpulannya ya guys ya. Oke guys, jadi di penghujung video ini aku mau kasih kesimpulan ke kalian dari narasumber kita tadi, Bapak Rian, owner dari konveksi Nadifa Store ya. Buat teman-teman yang ingin merintis usaha, membangun bisnis ya, biar tetap konsisten, jangan menyerah, jangan mudah menyerah, karena di yang namanya bisnis, yang namanya usaha pasti ada naik turunnya ya guys ya, seperti naik roller coaster gitu. Kayak tadi Pak Ian juga pernah mengalami mulai dari titik nol, terus sudah mau melejit tapi ada corona seperti itu. Tapi Bapak Rian dan istrinya tetap berusaha bagaimana supaya bisnisnya berkembang kembali seperti itu ya guys ya. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton vlog kedua aku ini. Jangan lupa subscribe. Bye.